Selamat datang di kelas online persiapan menyusui. Pertemuan pertama ini dengan topik bahasan definisi ASI eksklusif, proses menyusui, inisiasi menyusui dini, manfaat ASI, serta kerugian susu formula. Video ini dibuat oleh tim dosen program studi Kebidanan Purwokerto, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang, yang beranggotakan Diki Retno Yuliani, Septarina Purwandani, dan Riza Amalia. Di sini kami memiliki moto, saya pasti bisa menyusui. ASI eksklusif terbaik untuk bayi. Sebelumnya kita akan membahas tips sukses menyusui. Yang pertama, ibu harus yakin dan percaya diri. Yang kedua, susui bayi sesering mungkin. Yang ketiga, konsumsi gizi dengan seimbang. Yang keempat, istirahat yang cukup. Dan yang kelima, hindari stres. Bagi yang belum mengetahui, pasti bertanya-tanya, apa itu ASI eksklusif? Jadi, ASI eksklusif adalah bayi yang hanya diberikan ASI saja sejak lahir sampai usia 6 bulan, tanpa menambah atau mengganti dengan makanan atau minuman lain, kecuali obat-obatan, vitamin, dan mineral. Terkadang muncul pertanyaan, kenapa sih bayi hanya diberikan ASI saja sampai usia 6 bulan? Nah, beberapa alasan yang mendasari pemberian ASI eksklusif yaitu ASI mengandung zat gizi ideal untuk bayi dan dapat mencukupi kebutuhan bayi sampai usia 6 bulan. Bayi belum dapat menghasilkan enzim pencernaan dengan sempurna, sedangkan enzim tersebut ada di dalam ASI. Ginjal bayi belum mampu bekerja dengan baik, sehingga makanan tambahan dapat memperberat kerja ginjal bayi. Makanan tambahan selain ASI dapat mengandung bahan makanan tambahan yang berbahaya bagi bayi, serta makanan tambahan dapat menimbulkan alergi bagi bayi. Pada slide kali ini, terdapat gambar yang berisikan tentang bagian-bagian payudara. Yang pertama ada kelenjar air susu. Kelenjar air susu merupakan bagian yang menghasilkan ASI. Yang kedua, ada saluran air susu. Saluran air susu merupakan bagian yang menyalurkan kelenjar air susu ke bagian yang menahan air susu. Yang ketiga, ada bagian yang menahan air susu. Bagian yang menahan air susu merupakan bagian penampung ASI sebelum dikeluarkan ke susu. Kemudian ada puting susu yang merupakan pintu keluarnya ASI dan ada jaringan lemak. Selanjutnya terdapat gambar yang berisikan tentang bentuk puting susu. Ada beberapa macam bentuk puting susu, di antaranya yaitu puting susu normal atau menonjol, puting susu flat atau datar, dan puting susu inverted atau tenggelam. Selama masa kehamilan terjadi, ada beberapa perubahan pada payudara, dikarenakan sebagai upaya persiapan menyusui. Di antaranya, warna kalang payudara menjadi lebih gelap, kelenjar air susu menjadi lebih besar, saluran air susu bercabang banyak, dan menjadi panjang. Hormon-hormon menyusui mulai diproduksi. Pada akhir kehamilan, memproduksi kolostrum, dan kelahiran bayi memicu keluarnya ASI. Pernahkah Anda mendengar tentang inisiasi menyusui dini atau sering disingkat sebagai IMD? IMD adalah bayi yang disusui sesegera mungkin setelah lahir. Menyusui bayi dalam 1 jam setelah pertama kelahiran dapat merangsang produksi ASI dan memperkuat refleks memisah pada bayi. Berikut adalah ilustrasi inisiasi menyusui dini. Cara melakukan IMD yaitu sebagai berikut. Seluruh badan bayi dikeringkan kecuali kedua tangan. Bayi ditengkurapkan di dada atau di kulit ibu. Kulit bayi menempel pada kulit ibu. Ibu dan bayi diselimuti.
dan bayi dibiarkan mencari puting susu sendiri. Tahapan-tahapan IMD meliputi 30 menit pertama, bayi dalam keadaan istirahat siaga. Sekali-kali melihat ibunya dan menyesuaikan lingkungannya. 30-40 menit selanjutnya, bayi mengeluarkan suara, gerakan menghisap, memasukkan tangan ke mulut. Bayi bergerak ke arah payudara, menjilat-jilat kulit ibu, menyentuh puting susu ibu, menoleh ke kanan dan ke kiri, dan mengeluarkan air liur. Bayi menemukan puting susu, menjilat dan mengulung puting susu, membuka mulut dengan lebar, dan melekat ke payudara sang ibu. Berikut adalah animasi inisiasi menyusui dini. Terdapat beberapa manfaat ASI untuk bayi. Yang pertama, nutrisi yang sesuai untuk bayi dan terbaik untuk bayi. Yang kedua, mulai dicerna, membantu pertumbuhan bayi yang baik, mengurangi kejadian gigi berlubang, mengandung antibodi, melindungi bayi dari berbagai macam penyakit infeksi, dan ASI yang diproduksi dapat berubah sesuai dengan perkembangan si bayi. Selanjutnya, bayi merasa aman, nyaman, dan terlindungi, serta dapat meningkatkan kecerdasan, koordinasi saraf menghisap, menelan, dan bernafas lebih sempurna. Asupan nutrisi yang bersih, sehat, dan suhu yang tepat. Kalori yang terkandung dalam ASI dapat memenuhi kebutuhan bayi sampai usia 6 bulan. Perkembangan psikomotorik bayi lebih cepat dan dapat menunjang perkembangan penglihatan pada bayi. Kemudian terdapat manfaat ASI atau menyusui bagi sang ibu, yang meliputi membantu pengembalian ukuran rahim, mencegah terjadinya pendarahan pasca bersalin, mengurangi resiko kejadian anemia, menjarangkan kehamilan, ibu merasa bangga dan merasa dibutuhkan, biaya lebih murah, serta tersedia kapan saja dan di mana saja. Menimbulkan rasa kasih sayang sehingga dapat mengeratkan hubungan antara psikologis ibu dan sang anak, mempercepat penurunan berat badan seperti sebelum hamil, dan dapat mengurangi risiko kanker payudara dan kanker ovarium. Pada slide ini terdapat kelebihan susu formula. Yang pertama, pengenceran yang salah. Yang kedua, kontaminasi mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Yang ketiga, menyebabkan alergi. Yang keempat, menyebabkan diare kronis. Yang kelima, penggunaan susu formula dengan indikasi yang salah. Dan yang terakhir, tidak mempunyai manfaat seperti ASI. Pengenceran susu formula yang salah dapat terjadi dikarenakan tidak semua ibu atau keluarga mengerti tentang aturan mengencerkan susu formula. Larutan susu formula yang lebih pekat dapat menyebabkan hiponatremi atau kadar natrium tinggi dalam darah, obesitas atau kegemukan, hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan enterokolitis, nephrotikans, atau penyakit peradangan akut pada saluran pencernaan. Larutan susu yang lebih encer dapat menyebabkan malnutrisi atau kondisi gizi yang tidak seimbang dan gangguan pertumbuhan. Susu formula tidak mempunyai manfaat seperti ASI, dikarenakan kandungan nutrisinya tidak sesempurna ASI, tidak mengandung zat protektif, mudah menimbulkan alergi, lebih mudah menimbulkan gigi berlubang, lebih mudah menimbulkan maloklusi atau gigi berantakan, kurang menimbulkan efek psikologis yang menguntungkan, tidak merangsang pengembalian ukuran rahim, tidak memberikan efek menjalankan kehamilan,
tidak mengurangi kejadian kanker payudara dan ovarium, serta tidak ekonomis dan tidak praktis. Susu formula juga dapat menyebabkan alergi. Gejala yang muncul meliputi muntah, kolik, diare, pendarahan saluran pencernaan, infeksi usus atau enterokolitis, kadar protein rendah, gejala muntah dengan sedikit BAB, perut kembung, hidung mengeluarkan lendir, ruam pada kulit, dan kejang-kejang. Sekian penjelasan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.